Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi industri teknologi masyarakat 4.0 atau 4.0. Revolusi industri 4.0 atau 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di dunia industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Pada intinya, revolusi industri 4.0 mengotomasi segala hal di pabrik dan menggabungkan semua proses produksi melalui internet. Lalu apa keuntungan revolusi 4.0 dan dampaknya? Lalu apa manfaat tenaga kerja? Lalu dampak sosialnya? Lalu apa keuntungan di dunia pendidikan? Ciri-ciri revolusi industri 4.0 atau 4.0: interkoneksi. Mesin, perangkat, sensor, dan manusia terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau IoT. Lalu transparansi informasi. Data dari semua titik dalam proses produksi dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang operasi. Asisten teknis. Sistem siberfisik membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta membantu tugas-tugas yang terlalu sulit atau berbahaya bagi manusia. Desentralisasi keputusan. Sistem siberfisik mampu membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas secara mandiri. Teknologi kunci yang mendorong revolusi industri 4.0 atau 4.0. Internet of Things atau IoT, jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet, memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data. Big data, pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan dan pola yang berguna. Artificial Intelligence atau AI, simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Cloud computing, penyimpanan dan pemrosesan data di server yang terhubung melalui internet. Additive manufacturing, 3D printing, proses pembuatan objek 3 dimensi dengan menambahkan lapisan demi lapisan material. Dampak revolusi industri 4.0 atau 4.0. Efisiensi dan produktivitas. Otomatisasi dan optimalisasi proses produksi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Inovasi produk dan layanan. Data dan teknologi baru memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru. Model bisnis baru. Munculnya model bisnis baru yang berbasis pada platform digital dan data. Transformasi tenaga kerja. Perubahan kebutuhan keterampilan dan munculnya jenis pekerjaan baru. Tantangan revolusi industri 4.0 atau 4.0. Keamanan siber. Meningkatnya risiko serangan siber karena interkoneksi sistem. Kesenjangan keterampilan.
kebutuhan akan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang tinggi. Lalu perlindungan data, menjaga privasi dan keamanan data yang dikumpulkan dan diproses. Dampak sosial, potensi hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Namun perlu ada persiapan yang matang dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Lalu apa keuntungannya untuk dunia pendidikan? Revolusi Industri 4.0 membawa sejumlah keuntungan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Beberapa di antaranya: akses pendidikan yang lebih luas, pembelajaran bisa daring, teknologi memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja tanpa batasan geografis dan waktu. Sumber belajar yang melimpah, internet menyediakan sumber belajar yang kaya dan beragam, seperti video pembelajaran e-book, jurnal online, dan platform pembelajaran interaktif. Pendidikan bisa dilakukan dengan inklusif. Teknologi dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus, misalnya dengan menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh semua siswa. Lalu metode pembelajaran yang lebih interaktif dan personal. Personalisasi pembelajaran dengan teknologi memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Gamifikasi penggunaan elemen permainan dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa itu sendiri, seperti simulasi dan realitas virtual. Di era teknologi ini menciptakan pengalaman belajar yang intensif dan interaktif, dan juga imersif, memungkinkan siswa untuk mempraktekkan keterampilan di lingkungan yang aman dan terkendali. Lalu peningkatan efisiensi dan efektivitas. Peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi yang lebih efisien. Teknologi dapat membantu mengotomatiskan tugas-tugas administratif seperti pencatatan nilai, juga absen, pengelolaan data siswa. Lalu komunikasi yang lebih mudah. Dengan platform digital memudahkan komunikasi antara guru, siswa, dan juga orang tua. Lalu pemantauan kemajuan belajar. Sistem pembelajaran online memungkinkan pemantauan kemajuan belajar siswa secara real time dan memberikan umpan balik yang personal. Lalu pengembangan keterampilan yang relevan. Pada keterampilan di era abad 21, pendidikan dapat mengintegrasikan pembelajaran keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi yang penting untuk sukses di era revolusi industri 4.0. Lalu literasi digital. Siswa dipersiapkan untuk menjadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Lalu juga keterampilan teknologi. Pendidikan dapat menyediakan pelatihan keterampilan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri.
Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Lalu peningkatan mutu dan relevansi. Kurikulum yang dinamis. Teknologi memungkinkan pengembangan kurikulum yang lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Penilaian dan inovasi. Teknologi mendukung penilaian dan inovasi di bidang pendidikan. Lalu kolaborasi secara global. Teknologi memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar institusi pendidikan di seluruh dunia. Apa tantangannya? Meskipun banyak keuntungan, implementasi teknologi di dunia pendidikan juga menghadapi tantangan, misalnya kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Juga kesiapan guru atau tenaga pengajar. Guru perlu dilatih dan diberdayakan untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Dan juga biaya dan infrastrukturnya. Pengadaan dan pemeliharaan teknologinya membutuhkan investasi yang tidak sedikit tentunya. Lalu apa manfaatnya bagi tenaga kerja? Manfaat revolusi industri 4.0 bagi tenaga kerja. Revolusi memang membawa perubahan signifikan pada dunia kerja, namun bukan berarti merugikan tenaga kerja. Justru ada banyak manfaat yang bisa dirasakan, antara lain seperti peningkatan kompetensi dan keterampilan. Juga kebutuhan akan upskilling. Industri 4.0 menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan di bidang digital seperti pemrograman, analisis data, dan machine learning. Hal ini mendorong tenaga kerja untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Peluang pengembangan karir. Dengan upskilling, tenaga kerja memiliki peluang lebih besar untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik dan mengembangkan karir di bidang teknologi. Pekerjaan yang lebih berkualitas. Upskilling memungkinkan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan yang lebih kompleks dan menantang sehingga meningkatkan kepuasan kerja. Lalu kesejahteraan dan keselamatan kerja. Lingkungan kerja yang lebih aman. Karena robot dan otomatisasi dapat mengambil alih pekerjaan yang berbahaya dan berisiko tinggi, sehingga meningkatkan keselamatan pekerja. Peningkatan ergonomi. Teknologi dapat membantu mengurangi beban fisik pada tenaga kerja, misalnya dengan menggunakan exoskeleton dan robot kolaboratif. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Fleksibilitas kerja. Fleksibilitas kerja yang ditawarkan oleh teknologi digital seperti remote working memungkinkan tenaga kerja untuk memiliki keseimbangan yang lebih baik antara pekerja dan kehidupan pribadi. Lalu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pekerjaan yang lebih efisien. Teknologi membantu tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Fokus pada tugas yang lebih strategis. Otomatisasi membebaskan tenaga kerja dari tugas-tugas rutin dan repetitif, sehingga mereka dapat fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan bernilai tambah.
kolaborasi yang lebih baik. Platform digital memudahkan komunikasi dan kolaborasi antar tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Lalu penciptaan lapangan kerja baru, munculnya preferensi baru. Revolusi Industri 4.0 menciptakan kebutuhan akan profesi-profesi baru, seperti data scientist, AI spesialis, dan robotic engineer. Dan juga perubahan struktur pekerjaan. Pekerjaan yang ada akan mengalami transformasi, mengharuskan tenaga kerja untuk menyesuaikan diri dan mempelajari keterampilan baru. Lalu peluang entrepreneurship. Teknologi digital memudahkan individu untuk memulai bisnis yang menjadi entrepreneur. Meskipun banyak keuntungan, tenaga kerja juga perlu beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh revolusi industri 4.0. Penting untuk terus belajar, meningkatkan keterampilan dan bersikap adaptif terhadap perkembangan teknologi agar tetap relevan di pasar kerja. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Lalu apa dampak teknologi industri terhadap sosial dan lingkungan? Industri Internet of Things menawarkan berbagai keuntungan dan dampak yang signifikan di berbagai sektor. Dampak dari industri IoT, transformasi proses bisnis, otomatisasi dan digitalisasi proses bisnis, pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data, peningkatan kolaborasi dan komunikasi antar departemen, perubahan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang lebih tinggi, munculnya peran dan pekerjaan baru yang terkait dengan IoT, peningkatan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor, penciptaan lapangan kerja baru di bidang teknologi dan inovasi, peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak sosialnya peningkatan kualitas hidup melalui layanan yang lebih baik dan akses informasi yang lebih mudah. Perkembangan kota pintar yang lebih efisien dan berkelanjutan. Potensi kesenjangan digital jika tidak dikelola dengan baik, misalkan penerapan industri IoT, manufaktur, pemantauan mesin, kontrol kualitas, dan optimasi rantai pasokan. Lalu dari segi energi, smart grid, pemantauan penggunaan energi dan optimasi produksi. Lalu transformasi, manajemen armada, transportasi, manajemen armada, pemantauan lalu lintas dan kendaraan otonom. Di bidang kesehatan, pemantauan pasien jarak jauh, perangkat medis yang terhubung, dan analisis data kesehatan. Lalu di bidang pertanian yang presisi, pemantauan kondisi tanaman, dan irigasi cerdas. Industri IoT memiliki potensi besar untuk merevolusi berbagai sektor dan membawa manfaat yang signifikan bagi bisnis, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun untuk meraih hidup
yang bijaksana dalam kehidupan. Dampak sosial yang harus diwaspadai. Revolusi Industri 4.0 membawa dampak sosial yang signifikan di Indonesia, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya peningkatan konektivitas dan akses informasi. Internet dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk terhubung dan mengakses informasi dengan lebih mudah. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan sosial. Lalu peningkatan kualitas hidup. Teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan publik yang lebih baik, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih mudah, serta kemudahan dalam bertransaksi dan berkomunikasi. Juga pengembangan ekonomi digital. Revolusi Industri 4.0 mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Modernisasi dan efisiensi. Penerapan teknologi di berbagai sektor seperti pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Peningkatan kreativitas dan inovasi. Akses informasi dan teknologi yang lebih mudah dapat mendorong kreativitas dan inovasi di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Dampak lain, kesenjangan digital. Perbedaan akses terhadap teknologi dan internet dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan, serta antara mereka yang memiliki kemampuan digital dan yang tidak. Pengangguran teknologi. Otomatisasi dan penggunaan robot di industri dapat menggantikan tenaga kerja manusia sehingga meningkatkan resiko pengangguran bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan yang relevan. Lalu ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung dan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah secara mandiri. Masalah privasi dan keamanan data. Penggunaan teknologi digital meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi dan serangan siber, dan juga penyebaran informasi hoax dan ujaran kebencian. Kemudahan akses informasi juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi hoax dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memitigasi dampak negatif revolusi industri 4.0 dan memaksimalkan manfaatnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah: mengadakan pemerataan akses infrastruktur digital, membangun infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah pedesaan dan terpencil. Pengembangan keterampilan digital, menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat khususnya bagi generasi muda dan tenaga kerja. Penguatan literasi digital, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal keamanan data dan informasi. Juga perlindungan data pribadi. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan menegakkan hukum terkait perlindungan data pribadi. Penanggulangan hoax dan ujaran kebencian, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoax dan ujaran kebencian, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku penyebarannya. Dengan upaya bersama dan strategi yang tepat,
Indonesia dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang dibawa oleh revolusi industri 4.0 untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Keuntungan revolusi industri teknologi masyarakat 4.0. Revolusi industri 4.0 membawa banyak potensi keuntungan bagi Indonesia meskipun tantangannya juga tidak sedikit. Beberapa keuntungan utama yang bisa diraih seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas dan juga otomatisasi. Penerapan teknologi seperti robot dan kecerdasan buatan AI dapat mengotomatisasikan berbagai proses produksi, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Optimasi penanggulangan dan penggunaan data dan analitik memungkinkan optimasi rantai pasok, penggunaan energi dan pemeliharaan mesin yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Otomatisasi. Penerapan teknologi seperti robot dan kecerdasan buatan dapat mengotomatiskan berbagai proses produksi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi. Optimasi. Penggunaan data dan analitik memungkinkan optimasi rantai pasok, penggunaan energi, dan pemeliharaan mesin yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Pengambilan keputusan yang lebih baik, data yang terintegrasi, dan analisis real time membantu pengembalian keputusan yang lebih cepat dan tepat. Pengambilan keputusan yang lebih baik membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri yang lebih kompetitif. Peningkatan efisiensi dan inovasi produk mendorong daya saing industri Indonesia di pasar global. Penciptaan lapangan kerja baru. Meskipun ada kekhawatiran tentang otomatisasi, revolusi industri 4.0 juga menciptakan jenis pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan digital. Juga peningkatan investasi. Adopsi teknologi canggih dapat menarik investasi asing dan domestik. Lalu pengembangan UMKM. Akses ke pasar yang lebih luas. Platform digital dan e-commerce membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, baik di dalam maupun luar negeri. Peningkatan efisiensi operasional. Teknologi digital dapat membantu UMKM dalam mengelola operasional seperti inventaris, pemasaran dan keuangan dengan lebih efisien. Lalu inovasi produk dan layanan. UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Lalu peningkatan kualitas hidup. Layanan publik yang lebih baik. Penerapan teknologi dalam layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan. Pengembangan Smart City. Revolusi industri 4.0 mendukung pengembangan kota pintar yang lebih efisien, berkelanjutan, dan nyaman bagi warganya. Kemudahan akses informasi. Internet dan teknologi digital memudahkan akses informasi dan komunikasi. Pemanfaatan sumber daya alam yang lebih baik. Pertanian yang presisi. Penerapan teknologi IoT dan AI dalam pertanian memungkinkan penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk secara lebih efisien. Pengelolaan energi yang lebih baik. Smart grid dan teknologi energi terbarukan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi
dan mengurangi dampak lingkungan. Meskipun demikian, Indonesia perlu mengatasi beberapa tantangan untuk memaksimalkan manfaat revolusi industri 4.0 seperti kesenjangan infrastruktur digital. Pemerintah harus membuat pemerataan akses internet dan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan keterampilan digital, penyiapan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang dibutuhkan. Juga keamanan siber, pelindungan terhadap serangan siber dan penyalahgunaan data. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat memanfaatkan revolusi industri 4.0 untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Dengan mengatasi tantangan tersebut, dunia pendidikan di Indonesia dapat memanfaatkan revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan serta mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan di masa depan. Wallahu wafiq ila hawamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.